Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priai, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure, dan action figure ini adalah lini pertama yang gua beli. Jadi gua belum pernah sebelumnya beli lini ini ya. Jadi action figure apa yang akan gua review hari ini? Ini dia, ceng 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 ceng. Jadi yang akan gue review hari ini adalah Legend series Marvel Legend Marvel's Frogman. Jadi seperti apa penampakan figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Buat teman-teman yang ngikutin channel gua dari awal, jadi pasti udah tahu kalau gua adalah penggemar berat DC komik ya. Jadi gua hampir nggak pernah beli Marvel Legend karena memang gua nggak terlalu suka ya sama lini Marvel. Tapi untuk hari ini gua akan review Marvel. Nah, ini tuh buatan Hasbro, dan ini adalah Marvel Legend pertama gua. Dan alasan kenapa gua beli action figure ini, karena teman-teman tahu ya, kalau gua ini senang banget sama karakter-karakter figur yang aneh-aneh, dan salah satunya adalah si manusia pakai kostum kodok atau katak ini. Ini bener-bener menurut gua nyentrik banget. Jadi makanya waktu gua lihat ini gua langsung tertarik buat beli, dan harganya ini cukup murah ya. Ini tuh gua nggak dapat babnya. Tuh bisa teman-teman lihat. Jadi dia itu dapat bab Stealthman, dan Stealthman ini sebenarnya gua cukup tertarik juga sebenarnya, kayak karena aneh gitu kan, kakinya panjang. Jadi di sini sebenarnya ada part untuk babnya, cuma gua nggak beli yang dapat part ini. Nah, makanya harga ini gua dapat cukup murah, yaitu cuma 315.000 aja. Wow. Nah, jadi ini dia penampakan si Stealthman-nya. Jadi teman-teman kalau sananya pengen dapetin part ini, jadi dia itu partnya terpisah ya. Jadi dia itu harus beli satu set kayak gini. Tapi teman-teman juga bisa dapetin itu di Tokopedia. Yang Stealthman ini ada yang jual langsung sepaket. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang seset ini. Jadi di set ini tuh ada Miles Morales ya, Gwen Stacy, ada Peter B. Parker, ada Marvel Fowler, ada The Hand Ninja, sama Marvel Frogman. Jadi sebenarnya gua nggak begitu tahu ya tentang si Frogman ini. Tapi gua coba cari di Google, ternyata si Frogman ini sebenarnya ini adalah generasi yang kedua. Jadi yang generasi pertama itu ada bapaknya. Jadi bapaknya itu sebenarnya muncul di komik Daredevil, dan dia itu jadi penjahat. Nah, setelah bapaknya itu dipenjara karena berbuat kejahatan kayak gitu, kostumnya ini dipakai sama anaknya, namanya adalah Eugene Patilio. Nah, jadi untuk membersihkan nama keluarganya, dia menjadi superhero dengan menggunakan kostum katak ini. Jadi Eugene Patilio ini membantu untuk membasmi kejahatan ya. Dia juga pernah membasmi kejahatan bersama Spider-Man kalau gua lihat di Google sih ya. Nah, kalau seandainya gua salah tolong dikoreksi ya. Oke, biar mempersingkat waktu langsung kita bongkar figurnya. Jadi figurnya itu seperti ini, mirip sama Just Juarez yang pisang, yang pilih yang pernah gua review. Jadi tinggal dibuka kayak ini, srot. Oke, jadi ini dia penampakan packagingnya. Kalau packaging khas figur-figur Amerika itu biasanya kayak gini doang, jadi di blister kayak gini. Dan salah satu ciri khasnya adalah dia ada kayak gantungan kayak gini. Oke, di dalamnya ternyata ada apa ini? Sepertinya bukan manual instruksi. Ya, cuma kayak informasi alamat Hasbro-nya kayak gitu. Langsung kita copot dia punya figur dari packagingnya. Oh, si Hasbro ini agak ini ya. Gua agak nggak seneng sama packing blisternya ini. Terlalu ketat kayak gitu tuh, susah kali ngeluarinnya. Nah tuh,
sampai penyot-penyot kayak gitu. Jadi gua nggak terlalu seneng sama packingnya kayak gini. Aksesoris pertama yang kita dapetin di figur ini adalah tangan yang kayak pose kayak gini. Jadi ini tuh kayak kebuka tapi ada sedikit kayak pose action kayak gitulah ya. Jadi gua nggak tahu dia ini lagi ngapain tangannya. Selanjutnya kita dapet sepasang tangan lagi menggenggam kayak gini ya, nggak ada detail apa-apa. Warnanya juga nggak ada gradasinya, cuma warna hijau kayak gini. Dan ini gua mau sedikit lihat tentang sistem jointnya. Ternyata kayak gini doang, jadi kayak panjang kayak gitu. Dan di tengah-tengahnya ini ada kayak yang agak ngegendut gitu buat nguncinya. Gua agak-agak takut patah nih di bagian tangannya ini. Down, ceng 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 ceng. Jadi inilah dia si Marvel Frogman. Jadi seperti apa penampilan detailnya? Yuk langsung kita lihat detailnya. Jadi seperti inilah dia penampakan detailnya si Frogman. Jadi dia itu pakai kostum kayak kostum karet ketat. Dan ini lucunya di bagian topengnya ini dia bentuk kodok dan di sini ada matanya kelihatan tuh. Jadi si Eugene Patilio-nya tuh kelihatan ya ininya. Tuh, ini keren banget sih. Dan di bagian dalamnya ini ada scoop-scoopnya sedikit ya tuh. Ada scoop-scoop kayak karet-karetnya. Mungkin di sini nggak begitu kelihatan ya tuh. Nah, di sini tuh ada kayak hidung kodok. Gua nggak ngerti lagi kenapa dia malah milih bentuk kodok untuk menjadi superhero. Nggak ada yang lebih keren lainnya gitu ya. Kostum yang lebih keren. Ini menurut gua kostumnya lucu kali nih. Di sini juga di badannya ada kayak aksen-aksen apa sih, bulet-buletnya lonjong-lonjong kayak gini. Dan ini printan ya. Jadi printannya ini cukup rapi tuh. Tuh garisnya tuh garis tegas gitu. Bagus banget ini. Gua seneng banget sama printnya ini. Di sekujur tubuhnya tuh ada printannya kayak gini tuh. Nah, bahannya ini seperti bahan khas figur-figur Amerika yang harganya sekitar 300 sampai 500 ribuan ya, bahan PVC kayak gitu. Dan di sini juga ada aksen-aksen kayak apa namanya? Kayak karet sempaknya. Nih, tuh ada kayak gini-gini, gue senang banget sih itu. Di sini juga ada kayak kerut-kerutan bajunya, tuh lipetan-lipetan bajunya, tuh bagus banget. Ini sempaknya juga ada kayak efek ininya, efek kelipet-lipetnya. Nah, di belahan pantatnya juga ada kayak itunya. Ini keren banget sih. Nah, ini tuh gua kurang tahu ini alat apa. Sepertinya ini alat untuk membantu dia meloncat biar lebih tinggi kayak gitu ya. Dan awalnya gua kira ini tuh bisa dicabut karena di bagian sini tuh. Di sini kan ada lubang tuh di sini. Nah, tuh bisa dilepas kayak gini. Nah, tapi waktu gua mau cabut ininya nggak bisa, teman-teman. Tuh, nggak bisa dicabut kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita lihat lagi di bagian kaki sepatunya. Nah, di bagian-bagian sini tuh gue senang banget karena ada lipetan-lipetan kayak karet-karet kostumnya tuh. Ini keren kali ya. Tuh di bagian sini. Dan yang paling keren di sini adalah dia ada per di sini. Jadi sepertinya jurus si ini tuh adalah melompat tinggi dengan bantuan alat per ini ya. Dan di bawah kakinya di sini ada tulisannya Marvel 2020 dan ada tulisannya Made in China. Sekarang gua mau coba untuk mengganti tangannya. Apakah ini gampang atau susah? Aduh, agak susah tuh. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini jangan sampai kalau nyabut itu posisinya jadi berbelok kayak gini. Nah, jadi harus usahakan langsung ke tengah kayak gitu. Ini gua dirasain ya kalau seandainya mau dicolok gitu tuh. Tuh, ini takutnya patah karena panjang banget packnya ini tuh kalau dicabut itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tuh. Nah, kayak gini. Tapi enak sih overall, nggak terlalu seret dan nggak terlalu loose kayak gitu. Sekarang kita mau cek untuk artikulasi si kodok bangkong ini. Kita mulai dari kepalanya dulu. Jadi untuk kepala dia bisa nengok ke atas kayak gini dan ke bawah kayak gini. Nah, dia bisa nengok ke kiri, ke kanan ya. Bisa diputar 360 derajat. Bisa kayak gini juga tuh, kayak gini. Nah, untuk tangannya dia bisa segini jauh ya, nggak bisa lebih tinggi dari ini. Bisa diputar di sini, bisa diputar 360 derajat di sini ya, dan double joint tuh bisa teman-teman lihat ada 2 titik di sini.
Jadi double join kayak gini ini bagus sekali, bisa diputar 360 derajat, bisa ke atas dan ke bawah kayak gini tuh. Nah, untuk di bagian sini, di bagian dadanya ini ada artikulasi tuk 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 kayak gitu. Bisa ke belakang segini jauh, mantap kali. Bisa turun ke sini segini, mantap kali. Bisa kayak gini juga, bisa diputar juga tuh, bisa diputar ya. Nah, untuk di bagian pinggang tidak ada artikulasinya ya. Ini sempaknya aku kira tadi bisa diputar, ternyata tidak bisa ya. Nah, untuk di bagian selangkangan dia bisa split kayak gini. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada belahannya, jadi dia bisa diputar kayak gini ya. Bisa diputar, bisa diputar. Nah, terus di sini juga double join. Ada joinnya dua di sini titiknya. Pertama dia bisa muter segini tuh. Untuk join yang di sini dia bisa segini. Nah, untuk di sini join di sini dia bisa diputar kayak gini tuh. Jadi joinnya ada double. Nah, ini nih buat yang teman-teman belum tahu yang namanya double join, dan bisa diputar di sini. Ada artikulasi di sini tuh, bisa atas dan bawah. Ini maksimal sekali tuh. Dan bisa diputar di sini 360 derajat dan bisa kayak gini. Dan itu dia artikulasi untuk figur ini. Figur kodok Bangkong ini tingginya adalah sekitar 16 cm atau 6,5 in. Dan ini dia perbedaannya sama NECA King Kong dan Jaguares Pilih. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang Marvel Frogman. Jadi ini tuh bisa teman-teman dapetin di Tokopedia. Jadi ini tuh gua beli harganya 315.000 karena dia nggak dapet buff Stealthman. Jadi gua sebenarnya nggak butuh-butuh sama si Stealthman-nya. Jadi yang gua butuhin itu adalah si kodok yang lucunya ini ya. Dan ini tuh gua beli karena sangat unik sekali ya. Jadi ini tuh buat ditemenin sama Pilih sama King Kong. Nah, kan lucu nih, imut-imut nih kan ya. Nah, buat teman-teman yang suka yang figur-figur yang aneh-aneh, imut-imut dan lucu-lucu seperti aku diriku ini ya, bisa teman-teman beli. Ini gua rekomendasiin banget, dan ini gua udah pakai berapa kali buat dipoto dan sangat menyenangkan sekali ya buat dipoto. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.